Oke, berikutnya. Ini dalam bejana 3 liter. Ya, jadi volumenya di sini adalah 3 liter. Dikatakan 5 mol amonia terurai dengan derajat disosiasinya 0,4. Nah, ini menurut reaksinya ya. Coba kita tuliskan dulu reaksinya. NH3 dengan wujudnya gas, ini menjadi N2 ya. N2 dengan wujudnya ini gas juga, ditambah H2. H2 di sini wujudnya gas juga, dan reaksi ini dikatakan belum setara. Ya, jadi kita harus setarakan dulu nih reaksinya, dan untuk menyetarakannya coba kita perhatikan yang nitrogen dulu nih. Di kanan nih nitrogennya 2, di kiri nitrogen 1. Di sini kita kasih 2 aja ya nitrogennya. Kemudian hidrogennya di kiri jadi 6 nih. 2 dikali H3. Nah, di kanan ini hidrogen ya. Hidrogennya baru 2. Supaya setara di sini kita kasih 3. Ya, sehingga hidrogennya ini sama-sama 6 ya. 3H2 ini hidrogennya ada 6, kiri juga ada 6. Nah, ini reaksinya udah setara seperti ini. Nah, tadi mula-mula amonia yang terurainya ada 5 mol. Jadi nanti kita bisa gunakan analisa awal yang bereaksi, dan bagian akhirnya adalah setimbang. Ini masalah kesetimbangan nih. Ini nanti yang ditanya adalah tekanan total pada kesetimbangannya kan 3,5 atm. Yang ditanya harga Kp. Ya, ini masalah kesetimbangan. Ya, jadi analisanya awal yang bereaksi dan setimbang. Nah, NH3 itu yang amonia. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi amonia itu NH3 itu jumlah molnya 5 mol. Kita taruh di sini. Nah, ini 5 mol. Dan dikatakan si NH3 ini yang amonia terurai dengan derajat disosiasinya 0,4. Artinya 0,4 dari 5 molnya itu terurai atau yang bereaksi di sini. Jelas 0,4 dari 5 mol atau 0,4 kali 5 itu 2 ya. 2 mol. Langsung kita bisa isikan di sini. Ini 2 mol. Nah, kemudian bagian yang bereaksi nanti kita akan isikan yang N2-nya juga, yang H2 kita isikan. Nah, bagian yang bereaksi di sini nanti sebanding dengan koefisien antara jumlah mol dan koefisiennya. Ini sebanding. Artinya kalau NH3 yang bereaksi 2 mol, kebetulan di sini koefisiennya juga 2. Nah, ini N2 yang bereaksi ya, atau yang terbentuk produknya ini koefisien 1 ya. Itu kan setengahnya ya. Ini N2 koefisiennya 1, setengahnya dari koefisien NH3 yang 2. Nah, nanti jumlah molnya juga setengahnya. Ini dipastikan 1 mol. Paham ya? Dan yang 3H2 ya tinggal, ya ini 3/2 kali 2 mol lah ya. Langsung aja. Di sini dipastikan 3 mol dari H2 yang terbentuk. Sehingga pada kondisi akhir atau kondisi setimbangnya nanti ini dikurang ya. Yang reaktan atau pereaksi nanti pada bagian yang bereaksi ini berkurang jumlah molnya. 5 kurang 2 ini jadinya 3 mol. Sedangkan untuk yang produk ini bertambah. Nah, ini bertambah. Awalnya kan ini masih kosong nih. Kalau ditambah 1 mol nanti pada kondisi setimbangnya ada 1 mol dari N2 dan ada 3 mol dari H2 di sini. Nah, ini kondisi setimbang jumlah molnya. Nah, di sini diketahui tekanan total ya. Tekanan total itu P. Ya, dia 3,5 atm. Nah, nantinya kita diminta menghitung harga Kp. Nah, menghitung harga Kp gampang. Ini kesetimbangan kimia ya. Kelas 11 kita belajarnya. Itu adalah tekanan zat-zat yang ada di produk. Ya, dikalikan kemudian dipangkatkan dengan koefisien. Jadi diawali dari tekanan N2 dan wujudnya mesti gas ya. Ini kebetulan ini gas semua nih wujudnya. Ingat, wujudnya mesti gas atau larutan. Ya, itu nanti disertakan dalam perhitungan Kp. Tapi kalau misalkan wujudnya solid atau liquid itu nggak disertakan dalam perhitungan Kp. Ingat, yang wujudnya gas atau larutan. Ini kebetulan gas semua nih. Sehingga nanti tekanan dari masing-masing unsur ini dan senyawanya itu disertakan dalam perhitungan Kp. Oke, tekanan dari yang N2. Nah, ini jangan lupa dipangkatin koefisien. Cuman kebetulan ini koefisiennya 1. Ya udah, pangkat 1 di sini. Nggak usah kita tulis pangkat 1. Nanti dikalikan dengan tekanan dari, nah ini,
produk yang satunya lagi, tekanan dari hidrogen atau H2. Nah, di sini dipangkatin dengan 3 karena koefisiennya dia 3. Jangan lupa ya, pangkatin dengan koefisien. Nah, ini cara hitungnya. Oke, pernya, nah tekanan dari reaktan yaitu yang NH3 ya, kita tulis di sini. Sama, ini dipangkatin koefisien yang angka 2 ini nih. Nah, ini rumus menghitung Kp pada kasus soal ini ya. Oke, berarti kita harus hitung dong satu persatu tekanan dari N2, H2, dan NH3. Nah, untuk menghitung tekanan dari N2 gampang. Itu didapatnya dari jumlah mol dari N2 pada kondisi setimbang. Nah, yang ini ya, 1 mol. Ya. Kemudian dibagikan dengan jumlah mol total pada kondisi setimbang. Ini kalau kita totalin 3 tambah 1 tambah 3 tepat 7. Baru dikalikan dengan tekanan total yang 3,5 atm ini. Nah, ini cara kerjanya menghitung, ini kita sebutnya tekanan parsial ya, atau tekanan dari ya masing-masing ini zat yang terlibat di sini. Oke, jadi ini 1/7 kali 3,5 ya jelas lah ini. Kalau kita sederhanakan, ini jadi 1 aja ya, ini 0,5 ya. Dapat ini 0,5. Nah, nanti satuannya ini ATM. Ya, sedangkan untuk menghitung yang ini dulu nih, tekanan H2 ya, kita butuh juga data. Tekanan H2 ya sama. Jumlah mol H2 pada kondisi setimbang, nah yang 3 mol, nanti dibagikan juga dengan mol total yang tadi 7. Ini 7 mol ya. Dikalikan dengan tekanan total yang 3,5. Nah, ini langsung aja ya, 1,5 nih. 1,5 atm. Paham ya? Satu lagi yang tekanan NH3. Nah, ini sisanya. Tadi kan tekanan totalnya 3,5. Ini kalau dua tekanan ini ditambahkan, dua tekanan parsial ini jadi 2 ya. Nah, sisanya dipastikan 3,5 kurang 2. Ini 1,5 atm ya. Ya, tadi totalnya 3,5. Ini dijumlahin udah 2. Ya, sisanya ya. Ya 3,5 dikurangi jumlah ini yang 2 ini ya 1,5 atm. Ini adalah tekanan si NH3-nya sehingga bisa dong sekarang kita menghitung Kp-nya. Ya, oke. Tekanan N2-nya 0,5 atm kita tuliskan di sini. Dikalikan tekanan H2-nya yang 1,5. Nah, nanti 1,5-nya di sini dipangkatin dengan 3. Nah, nanti baru kita bagikan dengan yang tekanan NH3. Kebetulan 1,5 juga. Nah, cuman di sini dipangkatinnya 2. Nanti yang 1,5 pangkat 2 penyebut bisa habis ya. Habis ini. Karena pangkat lebih kecil. Nah, nanti yang 1,5 pangkat 3 di pembilang. Nah, pangkatnya ini jadi pangkat 1. Ya kan? Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Yang pangkat 2 habis. Yang pangkat 3 jadi pangkat 1. Menyisakan tinggal 0,5 dikalikan dengan 1,5 aja di sini. Ya, ini kalau 15 kali 5 itu kan 75. Ini mundur 2 angka, komanya jadi 0,75. Nah, ini. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3/4 ya. Ini pecahan biasanya. Pilihan yang C, selesai. Ini masalah tetapan kesetimbangan untuk tekanan ya, atau Kp. Ini bab kesetimbangan kimia kelas 11. Ya, kalian bisa lihat paket kelas 11 bab kesetimbangan kimia. Konsep dasarnya dijelaskan secara lengkap. Oke, sip.